minimal kalau mau cepat saya kirimkan pakai WA nggak apa-apa. Jadi topik kita yang ini adalah membuat tugas sebenarnya ya, membuat tugas dan presentasi ya. Jadi salah satu kelemahan mahasiswa yang terungkap adalah mahasiswa itu mahasiswa kita ya, mahasiswa lulusan UPN itu dalam hal komunikasinya kurang bagus ya. Komunikasi itu macam-macam ya. Salah satunya adalah mahasiswa punya kemampuan mempresentasikan ya, melakukan presentasi dengan baik. Jadi saya berharap mahasiswa nanti sungguh-sungguh ya, tidak sekedar gitu aja juga boleh gitu ya, tapi ini termasuk dalam membangun soft skill ya, tidak sekedar hard skill tetapi membangun soft skill. Mahasiswa akan punya kemampuan presentasi yang bagus di masa kini, itu sangat diperlukan jika nanti masuk lapangan kerja ya. Nah, untuk mampu berpresentasi baik, tentunya seseorang itu harus menguasai yang dipresentasikan. Nah, itu yang sering terlupakan ya. Cuma presentasi pakai Zoom juga nggak kelihatan ya, tetapi akan terlihat seseorang berpresentasi bagus itu menguasai yang dipresentasikan atau tidak. Itu nanti akan terlihat. Yang melihat siapa? Yang melihat ya pesertanya, peserta presentasinya ya. Oke. Itu pengantar saya. Tidak bermaksud menakut-nakuti atau memberati, bukan, tetapi ya mari jika lulusan nanti pengen punya kemampuan setara dengan universitas lain, ya mari saling bergandeng tangan untuk memperbaiki diri. Masih ada yang okay. Jadi sesuai dengan topiknya, saya ini mengutip dari berbagai sumber saja. Sebenarnya mahasiswa juga bisa mencari sendiri. Biomasa itu apa toh ya? Ada banyak ini yang saya kutip dari berbagai sumber, nanti bisa Anda baca, atau Anda juga boleh toh mencari sendiri. Kalau menurut Wikipedia, biomasa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut senyawa organik yang berasal dari budidaya, alga, sampah organik, bisa kayu, ya, bisa minyak, ya, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini saya lupa mencantumkan sumbernya ya, karena keburu ya, Ibu salah, tidak mencantumkan sumbernya itu ya sudah salah ya, tetapi untuk kepentingan kuliah saja tidak masalah ya. Nanti coba saya cari ulangnya. Biomasa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel. Tapi kok ya aneh ini kalimat berikutnya itu tidak konsisten. Ini tidak saya rubah memang sengaja karena saya mengambil begitu saja. Tapi dapat juga materi tumbuhan atau hewan. Nah, wong tadi di kalimat pertama sebelum koma merujuk pada materi tumbuhan, kok komanya sudah bisa hewan, itu kan kalimat yang aneh ini ya. Oke, belum saya edit agar betul, itu belum ya. Ini memang saya mengambil tanpa saya edit ya, langsung saya ini ya. Jadi ini ya, ini termasuk hewan ya. Bahkan bisa limbah ya, limbah organik maksudnya ya. Oke, jadi dari definisi pertama ini, yang kedua ini lebih luas lagi karena di sini sudah ada kata-kata limbah gitu ya, limbah organik yang dimaksud. Nah ini juga di sini lebih dicontohkan, kalau berikut ini dicontohkan lebih detail ya. Biomasa itu contohnya ya tanaman, pepohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, jangan jijik ya, ini ilmu pengetahuan, kotoran ternak, itu semua adalah biomasa.
Nah, kalimat berikutnya kan biomasa itu ini umum ya, biomasa ya digunakan sebagai pangan, minyak sawit itu kan biomasa, ya, digunakan pula sebagai pakan ternak, ya, bahkan biomasa juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan, serta yang digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Nah, yang terakhir ini ya ini saya ambilkan ya, biomasa adalah bahan organik berupa produk, artinya memang diproduksi berupa produk ataupun buangan ya di sini. Itu saya kira ini lebih menyeluruh ya definisi yang terakhir ini ya. Biomasa itu adalah bahan organik berupa produk ataupun buangan. Kalau produk adalah yang sengaja ditanam ya, yang buangan adalah kotoran ternak, tinja dan lain-lain ya. Nah, ini ya, jadi karena topiknya adalah bahan kimia dari biomasa ya, maka kita perlu tahu dulu biomasa itu apa. Oke, silahkan dibaca, diresapi, dimengerti ya. Ternyata banyak sekali definisi kata-kata biomasa, tetapi mungkin kita bisa simpulkan dari definisi yang terakhir ini ya, biomasa adalah bahan organik ya yang diproduksi ya, diproduksi maupun buangan. Begitu, ada pertanyaan? Nah, sesuai dengan topiknya, bahan kimia dari biomasa. Nah, setelah kita tahu kalimat saya yang cuma 2 sheet ini kan, nanti kalau Anda cari sumber-sumbernya, komposisinya itu sudah bisa ber-SKS ya. Ini kan hanya definisi saja ya. Biomasa, wah ini kan masuk di beberapa ilmu pengetahuan ya. Ada di bidang pertanian, ada di bidang limbah dan sebagainya ya. Oke. Nah, karena kita hanya sebuah topik dan di dalam satu mata kuliah ya tidak apa-apa, pengetahuannya masih terbatas, tidak apa-apa gitu ya. Nah, berikutnya adalah sekarang kalau biomasa tersebut akan dijadikan produk kimia itu kira-kira seperti apa? Di sini saya beri tulisan gambaran produk kimia dari biomasa. Oke, jadi proses merubah ya, mengeksplorasi biomasa menjadi produk kimia itu disebut biorefinery. Ya. Nah, ini definisinya. Biorefinery itu adalah eksplorasi biomasa untuk diproduksi menjadi bahan bakar, menjadi energi, dan bahan-bahan kimia. Kok ada kata-kata bahan bakar, ada energi. Emang bedanya apa ya mahasiswa? Oke, gimana? Kalau bahan bakar, maka biomasa tersebut langsung dipakai sebagai bahan bakar. Maaf, kebalik. Kalau diproduksi menjadi bahan bakar, maka biomasa dibuat sebagai bahan bakar, bisa dirubah bentuknya atau si biomasa sendiri tersebut ya sebagai bahan bakar. Tetapi kalau sebagai menjadi energi, maka biomasa akan dirubah menjadi energi, misalnya menjadi energi listrik ya. Biomasa dibakar, kemudian hasilnya dikonversi menjadi listrik, itu diproduksi menjadi energi. Kemudian juga biomasa akan bisa dirubah menjadi bahan-bahan kimia. Sehingga kalimat berikutnya, biorefinery itu adalah kegiatan industri yang tidak sederhana. Ya, biorefinery merupakan kegiatan industri yang kompleks
yang akan mengkonversi bahan-bahan biomasa menjadi macam-macam, menjadi serat. Contohnya apa? Nah, kalau kayu dibuat pulp itu kan menjadi serat kan ya. Oke. Kalau misalnya minyak nabati dijadikan biodiesel, maka disebut mengkonversi biomasa menjadi bahan bakar. Kemudian kalau misalnya minyak nabati menjadi surfaktan, maka itu disebut menjadi produk-produk bahan kimia. Olah di sini saya tidak merubah ya kalimatnya, produk-produk lainnya. Tentunya saya harus bahan-bahan kimia ya. Jadi misalnya kita sudah kuliah apa kemarin itu topiknya karbohidrat. Aduh kok lupa nggak di tadi di record ya. Recording in progress. Jadi kita sudah kuliah karbohidrat, protein, lemak ya. Itu kan semua bahan-bahan biomasa ya. Cuma yang tadi biomasa ternyata ada limbah ya, limbah, ada tinja dan sebagainya tidak ada di kuliah sebelumnya. Nah, biomasa tersebut kan dirubah menjadi apa tadi? Serat misalnya. Itu contohnya kayu ya, kayu menjadi pulp kertas ya, menjadi bahan kimia. Kalau itu banyak sekali contohnya ya. Sudah kita contohkan di kuliah-kuliah yang lalu ya, misalnya minyak menjadi surfaktan, minyak menjadi sabun gitu ya. Kemudian kalau bahan bakunya karbohidrat, pati menjadi glukosa gitu ya, atau selulosa menjadi glukosa gitu ya. Nah, serta si biomasa ini akan dijadikan bahan bakar. Bahan bakar misalnya bahan-bahan berpati menjadi etanol gitu ya. Minyak nabati menjadi biodiesel gitu ya. Oke. Nah, harapannya produk-produk ini efek terhadap lingkungannya seminimal mungkin. Nah, gambarannya saya hanya akan memberi ini, saya ngambil dari internet saja. Sekarang biomasa saya contohkan ini minyak sawit. Minyaknya ya, mestinya saya membuatnya dari sawitnya sendiri. Sawit sendiri kan ada kulitnya, itu juga bisa diproduksi macam-macam ya, tapi ini saya ambil. Nanti mahasiswa bisa mengakses internet untuk mencari pohon industri. Jadi kalian nanti bisa pakai pohon industri minyak sawit, pohon industri minyak kelapa, pohon industri ubi kayu, gitu. Nanti semua produk yang dihasilkan akan terpampang seperti ini dalam bentuk diagram. Ya. Nah, ini contoh. Tadi kan gambaran bahan kimia dari biomasa ya. Coba perhatikan pada diagram ini. Minyak sawit itu ada dua macam. Ada, kok nggak kelihatan ya slide saya ini. Ada CPO, ada PKO. Ya, CPO itu crude palm oil yang dibuat dari serabutnya ya. Minyak CPO ini dari serabut sawitnya. Kalau PKO itu dari kelapanya. Jadi sawit itu di sini nih, bagian saya yang sebelah kanan adalah PKO. Ya, ini crude palm oil. Minyak sawit, ini PKO. Ini palm kernel oil. Nah, ini kelapanya. Kalau ini sawit ya, kecil toh. Di dalam ada dagingnya ya. Nah, daging kelapa sawit itu nanti akan menjadi PKO. Sementara di luar serabutnya, serabut sawitnya itu nanti akan diolah menjadi CPO ya. Oke, minyak sawit. Oke, sekarang.
minyak sawit itu terus mau jadi apa toh gitu ya. Banyak sekali ini minyak goreng, ya sudah pasti ya, di pasaran banyak sekali minyak goreng. Tetapi CPO, si crude palm oil itu warnanya merah. Maka warna yang sudah kita gunakan, kita beli di supermarket itu sudah dipisah dengan warna merahnya yaitu karoten. Warnanya merah. Nah, jadi sumber karoten pula. Ya, kemudian ya ini lanjut ya. Nah, pada saat pengolahan ya ini tidaklah sederhana sebenarnya. Pada pemisahan crude kan masih kasar ya. Crude itu masih kasar, berarti belum bisa dipakai untuk minyak goreng, belum, karena harus dipisahkan. Kalau crude itu dipisahkan nanti akan jadi ini, olein itu yang akan jadi minyak goreng. Kemudian yang warna merah akan menjadi karoten. Kemudian minyak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi minyak goreng namanya PFAD. Kok saya jadi agak lupa singkatannya ya. Palem nanti saya carikan ya. Biasanya ibu hafal ini PFAD. Yang jelas ini nanti titik didihnya terlalu tinggi. PFAD ini titik didihnya terlalu tinggi. Jadi tidak layak untuk dijadikan minyak goreng. Nanti ada diproses di pabrik minyak gorengnya sana, ada prosesnya ya. Ya ini saya hanya menyampaikan satu gambaran saja ya, bahwa jadi bukan sawit diperes terus jadi minyak goreng, bukan. Tapi serabut sawit diperes ya, ekstraksi, nanti akan menjadi CPO dulu. Untuk jadi minyak goreng perlu proses pemisahan zat-zat yang tidak diinginkan dalam minyak goreng. Ya, oke. PFAD. Nah, PFAD ini nanti akan diproses menjadi biodiesel. Untuk apa? Energi ini. Ya. Kemudian si yang ini yang bisa dijadikan sebagai minyak goreng itu ternyata juga punya kualitas untuk dijadikan bahan kimia. Misalnya metil ester ini bisa untuk menjadi surfaktan. Surfaktan itu sejenis deterjen ya. Nah, berarti kan ini bahan kimia. Ini bahan kimia, ini langsung digunakan sebagai produk pangan, ini sebagai produk energi, ini sebagai produk farmasi. Nah memang untuk memahami diagram ini perlu belajar banyak, tapi nggak apa-apa, Anda masih semester 1, silakan untuk belajar lagi. Ini yang bawah ini ternyata ini dari sebelah kanan, yang dari PKO-nya. Oke, nanti kalau sudah saya kirim filenya pasti bisa terbaca. Nah, stearin itu adalah CPO yang fraksinya padat. Nanti CPO ini kalau dipisahkan ada yang cair untuk minyak goreng, yang padat nanti untuk margarin. Nah, tidak untuk margarin, hanya untuk margarin, ya, bisa untuk kosmetik, ya, untuk shortening, untuk cocoa butter substitute, ya, untuk membuat sabun, ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, ini turunan bahan-bahan kimia yang melalui reaksi kimia yang panjang yang ada di bawah. Polietoksilat derivatif, fatty amin, fatty alkohol. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini gambaran ya, gambaran bahan kimia dari biomasa baru dari minyak sawit. Gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua, ini saya ambil kalau ubi kayu, telo ya bahasa Jawanya, telo yang putih itu ya, singkong ya.
Nah, singkong itu bisa dibuat apa? Nah, ini. Ubi kayu kalau dipisah-pisahkan, ada kulitnya yang warna putih keras itu ya, kulitnya. Kemudian umbinya, kulitnya saja bisa diproses menjadi pakan ternak. Sementara singkongnya sendiri, ya, singkongnya sendiri ini, nah bisa jadi macam-macam. Nah, maunya apa? Kalau dikeringkan jadi gaplek. Anak milenial tahu gaplek tidak? Halo? Enggak, Bu. Enggak tahu, waduh. Gaplek itu adalah singkong yang dikeringkan. Anda pernah makan tiwul enggak, Mbak? Kalau jalan-jalan ke arah selatan, kalau yang di Jogja, ke arah Pernah, Bu. ya, tiwul itu diolah dari gaplek ya. Jadi bukan dari singkong yang masih segar, tetapi dari singkong yang sudah dikeringkan itu bisa menjadi tiwul. Nah, si singkong nanti bisa dijadikan tepung ubi kayu. Ya, jadi ubi kayunya diolah menjadi tepung ubi kayu. Nah, kalau ubi kayu diparut kemudian diekstrak patinya nanti akan menjadi tapioka dan sisanya namanya onggo, ampasnya namanya onggo. Nah, kalau tepung ubi kayu ini diolah, sekarang yang sedang ngetren namanya mocap, modified cassava. Ya, oke. Atau untuk makanan ya kita goreng ya pasti. Nah, ini turunannya jadi apa? Onggok ya. Ini ampasnya si siapa? Ampasnya si singkong tadi bisa difermentasi menjadi asam sitrat atau menjadi pakan. Tepung ubi kayu untuk industri makanan ya. Oke. Ini juga modified cassava itu untuk industri makanan. Sekarang banyak digunakan ya. Jadi tidak tergantung pada apa yang dari luar negeri itu apa? Terigu ya. Oke. Kemudian tapioka. Tapioka bisa dirubah menjadi dextrin, sejenis lem ya. Mirip-mirip lem. Bisa menjadi gula maltosa, gula glukosa, gula fruktosa. Lanjutnya menjadi alkohol, menjadi asam organik dan bahan kimia lain. Nah, ini pohon industri ubi kayu. Jadi kalau lihat singkong, jangan hanya berpikir untuk jadikan singkong goreng atau singkong rebus ya. Itu nanti bisa menjadi alkohol atau gula. Ya, gula yang dari ubi kayu itu ada di pabriknya ada di Lampung ya. Oke, silahkan nanti dicari jika tertarik. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tentunya tidak hanya dua ini gambarannya ya, banyak. Ini saya hanya mengambil contoh dua ya. Mahasiswa bisa belajar sendiri dari Google ya tentang pohon industri ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada ya? Tidak ada, saya lanjut. Nah, untuk mengkonversi biomasa tadi menjadi bahan-bahan kimia, nah reaksinya apa saja? Ya macam-macam. Sudah kita pelajari saat kita belajar kimia organik ya. Di akhir kuliah, di minggu-minggu terakhir, saya menerangkan hidrolisa lemak ya. Jadi kalau mau memanfaatkan minyak goreng menjadi bahan-bahan kimia, salah satunya adalah dihidrolisis dulu. Untuk memanfaatkan karbohidrat pati menjadi gula, prosesnya hidrolisis. Ya. Kemudian kalau minyak mau dibuat biodiesel, prosesnya
Reaksinya adalah transestrifikasi. Bisa pula jika diinginkan nanti biomasa itu dibuat gas. Nanti namanya menjadi gasifikasi. Kalau produknya maunya cair untuk bahan bakar namanya liquefaction. Kalau mau mengolah limbah perkebunan menjadi bahan bakar, ya, nanti namanya karbonisasi, menjadi bahan bakar arang, ya. Karena bahan bakar arang nanti nilai kalornya lebih besar daripada bahan aslinya, si limbah kayunya misalnya, begitu ya. Untuk menjadi surfaktan misalnya perlu setelah esterifikasi itu sulfonasi atau sulfaktasi atau etoksilasi dan lain-lain. Jadi reaksi-reaksi dalam konversi biomasa menjadi bahan kimia itu bermacam-macam. Nah, inilah yang akan dijadikan tugas kalian. Ya, saya memberikan gambaran biomasa seperti apa, gambaran produk kimia dari biomasa seperti apa. Nah, nanti mahasiswa saya akan beri tugas ya untuk membuat tulisan dan presentasi. Ini tulisan saya ada ketambahan biofuel. Sebenarnya kalau mau ditulis lengkap itu kan tadi kan biomasa itu menjadi bahan kimia, menjadi bahan bakar, ya. Nah, menjadi bahan bakar. Nah, seperti itu. Yang saya terangkan ini kan masih umum, yang ini biomasa menjadi bahan kimia sampai energi sebenarnya, sampai fuel ya, sampai biofuel ya. Nah, saya sisipkan sedikit biofuel. Jadi bahan bakar dari biomasa itu sebenarnya ada beberapa generasi. Generasi pertama ya yang akan saya mintakan Anda membuat tugas itu masih generasi pertama. Jadi bahan bakar dibuat dari gula, dari tepung, dari minyak, gitu ya. Ya, dari minyak sawit, dari singkong, itu adalah bahan bakar generasi pertama. Nah, generasi kedua adalah terbuat dari non-pangan. Non-pangan misalnya limbah padat. Limbah padat itu misalnya pelepas sawit. Pelepas sawit itu bisa dirubah kok padat, karena bahan bakar padat itu kurang disukai karena sulit mengendalikan. Ya, maka si pelepas sawit nanti bisa dibuat menjadi bahan bakar gas atau bahan bakar cair, ya. Itu adalah biofuel generasi kedua. Jadi kalau yang pertama itu kan bahan pangan, itu minyak goreng itu bahan pangan, gula, tepung itu adalah bahan pangan. Tapi kalau yang kedua sudah tidak memanfaatkan bahan pangan. Jadi yang non pangan apa? Limbah pertanian banyak untuk bisa dirubah menjadi bahan bakar. Generasi ketiga ini yang sedang banyak dipelajari. Hari Sabtu yang lalu itu kan ada dosen yang presentasi. Apakah ada mahasiswa yang ikut hari Sabtu yang lalu? Chemical Engineering Talk, CSTR. Ada yang ikut? Mahasiswa baru? Kan gratis. Ada yang ikut? Ya, iya. Ya. Jadi ada ya sekarang salah satu biofuel terbuat dari alga. Ya. Oke, jadi biofuel dihasilkan dari mikro maupun makro alga. Itu biofuel generasi ketiga, dan yang generasi keempat adalah generatornya biofuel adalah bakteri. Jadi bakteri dikembangbiakkan dan bakteri tersebut menghasilkan material yang
berupa atau yang bisa dijadikan bahan bakar. Ya, itu tantangan ke depan yang sampai sekarang juga belum diproduksi ya, bahan bakar. Jadi pabriknya si bakteri sendiri itu. Jadi bakteri diberi makan dan si bakteri menghasilkan senyawa yang bisa dijadikan bahan bakar. Oke, itu sisipan saya tentang biofuel. Sekarang masuk tugasnya ya. Jadi tugasnya adalah mahasiswa per kelompok, tidak sendiri nih ya, tidak sendiri. Per kelompok akan saya beri tugas membuat makalah. Makalahnya topik yang saya tentukan, judul terserah mahasiswa. Ya, oke. Tata tulisnya seperti ini. Jadi biar seragam, tidak kemudian semau-maunya menulis. Yang pertama Anda harus menulis tinjauan pustaka atau landasan teorinya. Termasuk di sini di dalam menuliskan teori itu adalah reaksi-reaksi kimia yang akan terjadi untuk mengkonversi bahan yang Anda pilih ya, yang sudah saya tugaskan menjadi produknya. Kalau misalnya bioetanol dari limbah pertanian, Anda nanti kan harus milih limbah pertaniannya. Tapi di sini tidak saya batasi, makanya biar mahasiswa tidak kesulitan mencari literaturnya. Saya contohkan yang bioetanol ya. Bioetanol dari limbah pertanian. Nah, limbahnya apa? Kalau misalnya limbahnya itu pelepah sawit, nanti prosesnya tidak sederhana itu. Ya, jadi pelepah sawitnya harus melewati proses lignifikasi. Ya, dilignifikasi nanti akan terpisah antara lignin sama selulosa. Nah, selulosa kan bisa dihidrolisis menjadi glukosa ya. Sudah saya kuliahkan di topik karbohidrat. Tetapi tambahan di sini adalah limbah pertaniannya tidak bisa langsung dihidrolisis menjadi karbohidrat karena mengandung pengotor yang namanya lignin. Ya. Jadi, nanti urutan reaksi itu harus dijelaskan di landasan teori. Ya. Jadi, limbah pertaniannya komposisinya tak harus tahu. Setelah komposisinya tahu harus dipisahkan antara lignin sama serat misalnya ya. Nah, baru dari selulosa akan dihidrolisis menjadi glukosa, kemudian difermentasi menjadi etanol. Jadi itu cerita itu harus ada di landasan teori, termasuk reaksi-reaksinya. Nah, reaksi-reaksi dan caranya boleh mengakses dari manapun. Ya, dari buku boleh, dari jurnal harus ya. Nah, reaksi-reaksi kimia kadang jurnalnya tidak lengkap, bisa dilengkapi dari buku boleh. Nah, kemudian dilanjutkan dengan metodenya. Jadi Anda nanti kan tulisannya ini ada topik khususnya. Nah, ini topik umumnya, jadi nanti judulnya bukan ini topik saja. Mungkin kelompok 1 misalnya dapat topik bioetanol, nanti kemudian judulnya adalah bioetanol dari jerami padi gitu misalnya ya. Nah, jadi kan sudah spesifik, jadi judul-judulnya nanti akan spesifik. Biodiesel dari minyak jarak nanti gitu ya misalnya, atau terserah minyaknya terserah Anda sesuai yang Anda dapatkan literaturnya ya. Surfaktan dari minyak sawit misalnya ya, surfaktan dari pelepah sawit ini ya kan bahan dari selulosa, surfaktan dari pati singkong misalnya gitu ya ini ya. Nanti judul-judulnya akan spesifik seperti yang Anda peroleh dari literatur. Ya, jadi metodenya ya pasti ada bahan baku, ada cara pembuatan. Kemudian ada Anda nulis pembahasan atau diskusi, kesimpulan dan referensi atau daftar pustaka. Nah, referensinya itu wajib ya, wajib memakai jurnal yang diakses dari Science Direct yang sudah saya posting cara mencarinya. Jadi tidak boleh hanya buku, apalagi buku kuliah, buku SMA, boleh ya.
tapi topik tugasnya dicari dari jurnal. Ya, jadi topiknya dicari dari jurnal. Kok topik judul ya? Judul, karena nanti judul itu akan tahu bahan baku dan tahu cara ya. Jadi judul tugas dari jurnal. Ya, jurnalnya diakses dari Science Direct. Jelas sampai di sini? Ya, jadi judul tugas silahkan cari dari jurnal ya. Jadi bukan dari buku, bukan dari skripsinya mahasiswa, bukan, dari jurnal. Nah, jurnal itu yang dipakai judul tugas nanti wajib dilampirkan. Ya, ini semua adalah studi literatur ya. Anda pokoknya cari literatur, tulis saja gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi Anda tetap punya kewajiban menyusun. Tidak langsung itu terus difotokopi, kumpulkan saya, itu namanya mencari jurnal. Ini menyusun makalah ya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, berarti mahasiswa nanti akan dibagi 5 kelompok. Siapa ketua kelasnya? Tolong saya diberitahu salah satu. Sinten sing biasa jadi ketua angkatan ini, ketua kelas A kimia organik. Karena saya akan minta daftar kelompoknya nanti dari ketuanya. Sopo Mbak, aku manut. Apa tak tunjuk atau Anda yang menunjuk temannya sendiri? Anda silahkan membuat kelompok menjadi 5. Sebenarnya idealnya 7 atau 8, tetapi kan hanya tinggal sekali pertemuan agar nanti presentasinya. Kelompoknya 5 kelompok. Silahkan jumlah mahasiswanya dibagi 5 kelompok yang sama ya. Ya kalau tidak sama misalnya ada yang 5, ada yang 6 anggotanya enggak apa-apa. Tapi jangan 5 sama 10, enggak boleh. Jadi selisihnya 1 ya. Kalau 6 ya sama 7 atau 5 sama 6, saya enggak apa. Jelas kan? Jelas. Jadi nama anggotanya nanti dituliskan ya di laporannya. Nah, kemudian terus jadi ketuanya sopo iki? Saya Bu, ketua kelasnya Bu. Siapa Mas? Ferdian Bu. Ya, Mas Ferdian nanti Ibu dikirimi kelompoknya ya. Kelompok 1 anggotanya ini ya, anggota, Ya, Bu. nama dan nomor Ya. mahasiswa. Oke, enggak harus sekarang ya. Oke, ini ya, jadi topiknya ini. Nah, jadi ceritanya nanti minggu depan kalian mempresentasikan PPT. Ya, jadi schedule-nya begini, minggu depan. PPT-nya dulu enggak apa-apa. PPT dipresentasikan minggu depan. Ya. Nah, makalah PPT sendiri, makalah sendiri ya. Makalah dikumpul paling lambat pada saat ujian. Jadi sebelum ujian sudah dikumpul ya. Ya. Jadi tugas ini harus dipresentasikan selain makalahnya dibuat. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas Bu. Oh iya, ini yang kurang adalah ada halaman judul ya. Nanti yang makalah ini ya, 00 ya, ini nomornya 0 karena tiba-tiba 1, halaman judul ya. Halaman judul ya, judulnya apa, penulisnya siapa saja disebutkan dengan nama nomor mahasiswa. Ya, tambahi halaman judul. Sudah jelas ya kalau begitu? Kalau sudah jelas,
PPT ini akan saya tutup. Mahasiswa silahkan on cam lagi. Mahasiswa apakah sudah membuat akun ini dan bisa mengakses Science Direct-nya? Kalau belum, akan saya sampaikan sekarang. Saya sudah. Kalau saya sudah, Bu. Ada yang belum? Jadi nggak usah saya terangkan, udah bisa ya? Halo? Ibu terangkan aja. Bu, lah katanya udah bisa. Ya Saya belum baiklah. bisa, Bu. Oh, ada yang belum bisa. Anda sebaiknya kalau belum bisa itu sekarang pakai laptop, tidak pakai HP. Sehingga sekarang juga nanti langsung keluar dari kelas ini sudah bisa mengakses Science Direct. Bisa? Ya. Jadi ini yang nulis memang Pak Heri, Pak dosen baru ya. Jadi saya pinjem filenya. Jadi untuk bisa mengakses Science Direct itu ada dua cara. Karena Anda sekarang ada di rumah, berarti Anda akan mengakses di luar institusi. Kecuali kalau yang rumahnya di Jogja dan kebetulan berani ke kampus, berarti bisa mengakses menggunakan WiFi institusi. Ya, jadi ini saya lewat ya, karena hari ini saya kuliahnya juga dari rumah, ya, dari rumah. Nah, jadi kalau nanti sudah luring ya, sudah bisa masuk kampus, institusi UPN sudah berlangganan. Sebenarnya ada beberapa layanan pengetahuan, tapi ini saya ambil satu saja deh, tidak cuma Science Direct ya, melanggan pustakanya ya. Ini mahal ya, semoga mahasiswa bisa memanfaatkan ini dengan baik ya. Tidak murah ya untuk berlangganan Science Direct, itu bermiliar-miliar, saya tidak tahu, bukan petugas keuangan, tapi yang jelas 1 tahun tidak kurang dari 10 miliar hanya untuk memberi fasilitas agar mahasiswa bisa mencari jurnal dengan gratis. Ya. Jadi ini namanya ilmu pengetahuan, itu sebenarnya ya ada uangnya, tetapi sekarang caranya orang selalu seperti ini, pribadi nggak mau beli. Kalau zaman saya kuliah, saya kalau mau ngakses gini membeli ke perpustakaan. Waktu itu saya sekolah di ITB di Bandung, saya ke perpus terus membeli. Saya butuh jurnal ini, saya membeli. Tapi yang mengakseskan petugasnya, karena saya nggak bisa mengakses waktu itu. Dengan perkembangan dunia informasi yang sedemikian hebat, sekarang nggak harus seperti itu ya, semua orang bisa akses ya. Oke. Jadi yang pertama ini, ada yang bawa laptop sekarang? Yang belum bisa, mari saya pandu dari sini. Anda ketikkan dulu ini URL-nya, https www.sciencedirect.com. Sudah? Yang bawa laptop, tolong saya di respon kalimat saya. Sudah membuka ini? Sudah, oke, lanjut ya.
Kalau sudah terbuka, kan seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Maka kemudian geser turun. Geser turun ya, geser turun hasilnya seperti ini. Nanti sampai tampak seperti ini. Sudah Mbak? Sudah ketemu? Tampak seperti ini? Sudah, Bu. Nah, di bagian bawah ada tulisan remote access. Nih, remote access silahkan diklik. Ikuti aja panduan ini, pasti langsung jadi kok. Sudah Mbak? Mbak siapa ya yang merespon saya namanya? Sudah, Bu. Nggak apa-apa, ya. Mbak Sapa nggak usah malu, nggak apa-apa. Halo, Mbak Sopo? Yang sekarang buka komputer, Mbak Sapa? Sudah diklik remote aksesnya, Mbak? Sudah, Bu. Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tuliskan ya. Nanti akan tertulis di sini institusi. Tulis saja UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Institution. Ditulis aja. Kalau muncul seperti ini, tulis UPN Veteran Yogyakarta, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Seperti tadi ya. Ya, kemudian kalau diminta alamat email, berarti tuliskan alamat email Anda, tapi yang emailnya institusi. Misalnya sukmaputri@upnjk.ac.id. Kalau yang belum punya email institusi ya enggak bisa. Ada yang belum punya email institusi? Semua mestinya sudah ya, karena sudah pakai sepada. Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, berarti oke. Jadi karena ini filenya Pak Heri, maka di sini Pak Heri nuliskan namanya, Pak Heri Septia ya. Heri Septia Kusuma, upnjk.ac.id. Kalau kalian ya masukkan sekarang namanya masing-masing. Kemudian klik continue. Ya. Jadi setelah memasukkan nama seperti ini, klik continue. Mbak siapa tadi yang mengikuti saya? Mbak siapa namanya? Halo Mbak. Iya, Bu. Mbak Sopo Sudah. tadi. Mbak Sopo? Fikria. Oke. Ini hasilnya berarti seperti ini. Yang kalau di sini kan tertulis Heri Septia Kusuma. Nah sekarang kalau punyanya Mbak Fitria ya sekarang akan tertulis we have sent to email to Fitria to confirm. Silahkan buka emailnya untuk konfirmasi. Ya, tak tunggu ya Mbak Fitria ya. Bu, sampun masuk. Oh, sudah masuk, sudah dikonfirmasi. Sudah, Bu. Ya, terlihat email dari Elsevier Identity di kotak masuk inbox ya. Sudah, silakan dilanjutkan. Nanti kita masuk ke get access ya. Klik get access, Mbak. Sudah, Mbak? Link ya. Aduh, kok nggak kelihatan. Karena ini tertutup ini. Sudah bisa? Klik get access, terus klik link, terus sampai register now.
Jadi itu Anda mendaftar. Sudah sampai sini, Mbak? Sudah, Bu. Sudah? Berarti tinggal Anda misalnya namanya dua suku ya, Mbak Fitria ya. Fitria, terus nama belakangnya siapa? Alifatul, Bu. Ya, given name-nya Fitria, family name Alifatul. Karena orang Indonesia nggak punya family name. Yang punya family name kan suku Batak ya. Diana Nasution gitu kan ya, namanya Diana, family name-nya Nasution, misalnya begitu. Orang Jawa itu rata-rata nggak punya nama keluarga. Sudah Mbak Fitria, terus lanjutkan dengan mengetikkan password. Ya, kita tunggu. Yang lain semuanya sudah bisa mengakses Science Direct-nya? Ini saya juga lagi coba. Iya, sedang dicoba. Mbak Fitria kan sedang mendaftar toh. Ini kan cara petunjuk singkat mengakses. Memang ini nggak apa-apa saya temani, Ibu temani ini. Pakai ini langsung jadi kok. Yang dibuatkan Pak Heri ini sangat mudah dimengerti kok, langsung jelas sekali, jadi sangat mudah untuk diikuti. Sampun buat password Mbak? Ampun, Bu. Sampun, berarti sudah terdaftar. Kalau sudah ada welcome, berarti Anda sudah terdaftar. Terus klik continue to Science Direct, itu diklik berarti Anda sudah siap untuk mengakses Science Direct. Ini kebetulan nanti saya tayangkan punya saya bisa, ini punyanya Pak Heri. Jadi kalau sudah berhasil register, nanti halamannya akan seperti ini. Kalau punya Mbak siapa namanya? Mbak Fitria, berarti di sini akan tertulis tadi, tulis namanya apa? Fitria bla 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 tadi. Ya. Terus kemudian di sini terdapat akses provided by UPN Veteran Yogyakarta. Sudah Mbak, sudah namanya sudah tercantum dan sudah ada akses provide by. Sudah, Bu. Sudah. Berarti setelah itu kalian bisa nyari jurnal. Ya. Nanti silahkan. Anda mau nyari jurnal itu mau masukkan kata kunci bisa. Kalau sudah tahu penulisnya, misalnya kita baca buku kemudian oh kalimat ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Pak Semit, berarti kalian bisa nuliskan author name-nya Pak Semit. Kalau Anda juga tahu nama jurnal dan halamannya, volumenya juga bisa nuliskan di sini. Tapi kalau misalnya kita sedang mencari yang jurnalnya aja nggak tahu, misalnya ya, jurnalnya aja nggak tahu, ya tuliskan keywordnya aja. Keywordnya aja. Ya, tuliskan keyword, kemudian ketik tombol pencarian. Saya kira kalau itu mahasiswa lebih pintar dari saya. Saya akui mungkin saya akan lebih kurang berpengalaman dibanding mahasiswa. Ya, berarti mahasiswa sudah jelas semua untuk bisa mendapatkan akun ini, semua sudah bisa, sudah berhasil. Berhasil, Bu. Sudah, Bu. Sudah berhasil, berarti saya itu coba saya lihatkan punya saya ya.
Oke, ini Sri Wahyu Murni. Bisa nggak ya kayak gini di share screen, bisa nggak? Oke, saya tak share screen punya saya. Ya, ini punya saya. Jadi kalau tadi kan punyanya Pak Heri ya, ini punya saya. Berarti kalian juga, misalnya saya mau mencari biofuel ya, biofuel misalnya, karena misalnya belum tahu penulisnya siapa, gitu. Kalau sudah tahu penulisnya, nama jurnal lebih baik itu. Oke, ini kita misalnya ya, ini misal kok, monggo nanti, waduh kok loading. Oh, ini keluar. Ini ya, jadi nanti silakan. Jadi judul-judul bisa dicari dari sini. Ya. Nah, ini ada judul-judul jurnal, Anda tinggal download. Ada yang sudah nyoba? Macam-macam. Ini baru satu, ini ya, baru satu kata kunci. Terserah nanti, ya. Atau mau ganti. Kalau ini amat judulnya ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali. Jadi nanti ini Anda download dan Anda gunakan untuk apa? Membuat tugas. Jadi tugasnya judulnya diambil dari jurnal saja. Misalnya misalnya ada jurnal ini, Optimization Biodiesel Production by Esterification of Palm Oil and Evaluation. Jadi di jurnal ini kan nanti ada reaksinya, ada metodenya, ada bahannya, ada cara membuatnya, gitu ya. Oke, seandainya nanti belum jelas, Anda boleh melengkapi jurnal ini, ya. Jadi pustaka utamanya dari jurnal ini. Misalnya ini, kursor saya bisa di ini. Nah, misalnya jurnal saya dari ini, gitu ya. Judulnya nanti seperti ini. Biodiesel Production, ya. By Esterification Palm Oil. Ini aja judulnya, kita ambil ini aja. Jadi Anda pengen menerangkan produksi biodiesel dari minyak sawit misalnya ya. Oke. Jadi cara membuatnya nanti akan ada di jurnal ini. Bahan-bahannya apa gitu ya, ada. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan, ini saya stop dulu. Oke, saya stop share dulu. Kemudian saya share yang lain. Saya sudah, oh belum saya buka dulu. Oke. Kok nggak terbuka? Sebentar, sudah saya buka itu filenya. Kok nggak terbuka? Suka begitu. Bentar, ini saya
Kok nggak mau? Bentar ya, kok belum mau terbuka? Bentar. Bentar. Ini sudah ada, tapi kok nggak terbuka? Ini harus tutup banyak file. Tetap tidak mau keluar filenya ya. Kok tidak mau keluar, mau saya buka? Kenapa ya? Ada yang bisa bantu saya? File sudah saya buka, tapi kok nggak mau saya share, kok nggak kelihatan. Oh ini sudah. Nah ini. Nah ini adalah yang sudah saya download ya. Seperti ini. Di sini ada cerita banyak ya. Kemudian ada, bentar. Tuh, bentar. Agak susah ini. Kecil sekali. Ya, ini kira-kira jurnal yang saya pokoknya untuk mencontoh ini saja ini ya, misalnya. Kok ini susah saya gerakkan. Bentar, saya itu nggak punya mouse. Nah, ini ada reaksinya ya, reaksi transestrifikasi. Kemudian metodologinya. Metodologi pasti ada. Cara pembuatan ini ada di preparation ya. Nah, ini ada cara membuatnya ya. Oke, nanti kemudian bisa dibahas. Kalau lihat data yang diperoleh di jurnal ini bisa Anda bahas di pembahasan. Kemudian Anda buat kesimpulan ya. Jadi ini banyak data yang bisa Anda baca. Ya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Ya, ini contoh saja ya, ini contoh yang saya buat ya. Dari saya mengakses ya untuk memberi contoh mahasiswa saja ini ya. Oke. Adakah pertanyaan?
tentang Recording tugasnya. stopped. Kalau nggak ada, jadi silahkan segera dimulai membuat tugas ya. Jadi silahkan buat kelompok dan mulai mengakses lewat Sign Direct untuk mendapatkan jurnal, dan silahkan disusun. Jadi bukan presentasi PPT ya. Ya, yang tadi cara mengakses Sign Direct, sudah saya posting kok ya. Oh ya, yang belum saya posting yang tadi ya, tulisan saya tentang materi kuliah hari ini. Kecil tadi akan saya posting segera di Sepada. Ternyata Sepadanya sudah aktif. Ya, akan saya posting sebentar di Sepada. Jadi saya tidak perlu kuliah sampai akhir. Jadi ini bentuknya tugas. Minggu depan Anda presentasi PPT. Kemudian tulisan lengkapnya dalam bentuk makalah dikumpulkan pada saat kuliah paling lambat. Jadi sehari sebelum kuliah sudah dikumpul ya. Jadi biar tidak mengganggu ujian. Jadi sehari sebelum ujian, ya kalau ujiannya misalnya hari Selasa, berarti itu hari Senin. Ya. Jadi cukup satu kelompok satu saja yang membuat, yang mengirimkan maksudnya ya. Begitu? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Belum ada. Oke, kalau tidak ada waktu yang tersisa silahkan dipakai untuk mengerjakan tugas. Jadi bukan mengakhiri kuliah ya, tapi kuliahnya dalam bentuk Anda mengerjakan tugas. Bu pamit dari Zoom, Ibu akan posting sebentar di Sepada PPT yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat